Kita semua pasti pernah dengar janji ini, ya kan? Kerja keras, banting tulang, jangan pernah ngeluh, nanti juga sukses. Kayaknya ini udah jadi mantra yang kita dengar dari kecil. Tapi, di pembahasan kita kali ini, kita bakal bongkar janji yang kedengarannya meyakinkan banget itu. Siap? Oke, kita masuk ke bagian pertama. Judulnya aja udah janji yang keliru. Kenapa? Karena disinilah kita akan mulai mempertanyakan sebuah keyakinan yang mungkin udah mendarah daging banget di diri kita. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Bener nggak sih? Pertanyaan ini pasti sering banget muncul di kepala kita. Apalagi pas lagi capek-capeknya, pas ngerasa kok hasilnya nggak sepadan sama sekali. Jangan-jangan janji itu cuma setengah bener, dan mungkin ini nih yang paling bikin nyesek. Di satu sisi, ada kita yang kerja 12 jam sehari, banting tulang. Rasanya hidup kok gini-gini aja, nggak naik kelas. Di sisi lain, kita lihat ada orang yang kelihatannya lebih santai, tapi karirnya melesat jauh banget. Gimana ceritanya coba? Kok bisa gitu? Perasaan gak adil itu wajar banget. Dan ini membawa kita ke bagian kedua. Kelelahan yang sia-sia. Yuk, kita bedah kenapa kerja keras doang sering kali nggak cukup, dan malah cuma ninggalin capek tanpa hasil. Jadi, ini poin pentingnya. Nggak semua kerja keras itu diciptakan setara. Kerja keras tanpa arah itu ibarat lari di treadmill. Keringetan iya, capek iya, tapi ya nggak kemana-mana. Terus kerja keras tanpa strategi, itu cuma bikin kita sibuk. Kayak pemadam kebakaran yang lari sana-sini, tapi nggak ada kemajuan berarti. Dan yang terakhir, kerja keras tanpa upgrade skill, ya maaf, itu cuma bikin nilai jual kita makin murah di pasaran. Nah, semua ini ngebawa kita ke sebuah titik balik yang krusial banget. Ini soal pergeseran mindset. Intinya adalah, ini bukan soal seberapa lelahnya kita, tapi soal seberapa besar nilainya. Coba dia renungkan kalimat ini sebentar. Ini dia jantung dari semua masalahnya. Lelah itu input, tapi nilai itu output. Fokus kita seringkali salah tempat. Kita bangga karena kita paling capek, padahal yang seharusnya kita kejar adalah seberapa besar nilai yang bisa kita kasih. Beda banget kan? Oke, kalau nilai adalah kuncinya, kenapa dong banyak orang yang udah kerja keras tapi gagal menciptakannya? Jawabannya mungkin lebih simpel dan lebih nusuk dari yang kita kira. Nah, ini dia biang keroknya. Seringkali masalahnya bukan kurang usaha, tapi kita dibelenggu rasa takut. Takut buat keluar dari zona nyaman dan belajar hal baru. Takut ngambil resiko yang mungkin aja gagal. Dan yang paling sering, takut kelihatan bodoh waktu harus mulai sesuatu dari nol lagi. Rasa takut inilah yang bikin kita muter-muter di situ-situ aja. Jadi, gimana cara ngatasinnya? Saya mau kenalin sebuah metafora yang kuat banget. Bahan bakar dan peta. Semoga ini bisa bantu kita semua buat ngubah cara pandang soal kerjaan. Selamanya. Coba bayangin deh, kerja keras kita itu kayak bensin. Bahan bakar super. Penting? Oh, jelas penting banget. Tanpa bahan bakar, mobil secanggih apapun nggak bakal jalan. Energi, semangat, dan kegigihan kita itu aset yang sangat berharga. Dan ini dia kuncinya. Kita bisa aja punya tangki bensin penuh sampai luber. Tapi kalau kita nggak punya peta, nggak punya tujuan yang jelas, kita cuma bakal nyetir, muter-muter nggak jelas, buang-buang bensin yang berharga itu. Peta, itulah strategi kita. Oke, bahan bakar siap, peta ada di tangan. Sekarang pertanyaannya, gimana cara melakukan jenis kerja keras yang tepat? Ini dia langkah-langkah praktis yang bisa kita mulai dari hari ini juga. Ini dia pergeserannya. Jadi daripada refleks nambah jam lembur, coba deh fokus buat nambah kapasitas diri. Belajar skill baru yang bikin kerjaan kita lebih efisien, lebih bernilai. Dan sebelum nyalain bos, nyalain keadaan, coba jujur sama diri sendiri. Audit dulu strategi kita. Cara yang kita pakai selama ini masih relevan nggak sih? Efektif nggak sih? Nah, kalimat ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Yuk kita ubah tujuan kita. Bukan lagi jadi orang yang paling lelah di kantor, tapi jadi orang yang usahanya paling kena target. Efektivitas di atas kesibukan, nilai di atas kelelahan. Itu kuncinya. Saya mau tutup pembahasan kita dengan pertanyaan langsung buat Anda. Setelah dengerin semua ini, langkah pertama apa yang bakal Anda lakuin buat ngecek ulang peta Anda? Karena pada akhirnya perjalanan menuju sukses itu bukan dimulai pas kita injek gas lebih kencang, tapi pas kita yakin kita udah jalan ke arah yang benar. Jadi, pilih dengan bijak ya.